Qala Imam Walil Bukhari, dan pada riwayatnya Imam Bukhari, la yabulanna, ada nun taukid, bener-bener. Di sini ada dikuatkan, bener-bener jangan sampai mandi, jangan sampai kencing ya. Di sini lafadznya kencing. La yabulanna, benar-benar tidak boleh kencing. Ahadukum, salah satu di antara kalian, fil ma'id daim, di air yang tenang, alladzi la yajri, yang dia tidak mengalir, thumma, kemudian, yakhtasilu fihi, kemudian dia mandi fihi. Lihat kata-kata fihi, kemudian dia mandi fihi, di dalamnya. Mananya jelas? Taib. Ana ulang lagi dari awal. Perhatikan kata-kata la yabulanna ahadukum. Kata ahadukum adalah ala sabilil mithal, sekedar contoh saja. Berarti masuk nggak perempuan? Masuk. Jadi jangan dipahami larangan ini hanya diikat kepada laki-laki saja. Fajab tidak. Ahadukum, penyebutan salah satu di antara kalian adalah ala sabilil mithal, dan juga di kaidah fiqhiyah an-nisa'u syaqaiqur rijal, wanita itu adalah bagian dari laki-laki. Apa yang tidak boleh pada laki-laki, maka tidak boleh juga bagi wanita. Apa yang disyariatkan bagi laki-laki, maka disyariatkan juga bagi wanita. Maka berarti kata ahadukum mencakup juga wanita. Nggak boleh kencing. Nggak bolehnya kencing di mana? Kalau sampeyan nggak meneruskan kata fil ma'id daim, nanti stres. Oh, laki-laki gak boleh kencing sepi, ya kan? Nah, harus diteruskan. Nggak boleh kencingnya di mana? Fil ma'id daim, di air yang tenang. Air yang tenang itu maksudnya piye? Alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Tsumma yakhtasilu fihi, kemudian dia mandi di situ. Perhatikan ya. Apakah hadis ini bertentangan dengan hadis sebelumnya? Fajab tidak. Fajab tidak. Membawa dua hadis yang bertentangan, membawa dua hadis dikategorikan bertentangan, itu harusnya dijauhi, ya kan? Dijauhi. Justru ketika datang dua hadis yang memang konteksnya itu berbeda, kita bawa kedua-duanya adalah nggak boleh. Artinya di hadis kemarin nggak boleh mandi, ini nggak boleh kencing. Berarti kita punya dua hadis melarang nggak boleh mandi di air yang tenang, diikat kalau dia junub. Di sini nggak boleh kencing di air yang tenang. Poin yang kita bahas pertama ini sudah paham ya. Jadi ini nggak ada pertentangan. Masing-masing kita bawa pada porsinya masing-masing. Dan itu lebih bagus daripada membawa hadis menjadi hadis yang berpertentangan. Baik, kita bahas sekarang la yabulanna. Apakah larangan kencing di air yang tenang ini itu berfaedah makruh atau berfaedah haram? Fal jawab, ulama berdua berbeda menjadi dua pendapat. Pendapat mayoritas para ulama,
larangan kencing ini hanya berfaedah makruh, dibenci saja. Pendapat yang kedua, Zahiriyah Ibnu Hazm dan orang-orang yang sepaham dengan beliau, itu adalah berfaedah larangan, yaitu haram. Poros perselisihan benang merah antara dua pendapat ini kembali kepada sebuah kaidah. Kaidah, apakah asal larangan itu berfaedah haram atau tidak, atau ada rincian. Zahiriyah berpendapat asal larangan itu mutlakon, berfaedah haram, baik itu urusan ibadah maupun urusan adab. Paham nggih? Ini mazhab Zahiriyah. Sehingga Zahiriyah berpendapat larangan kencing di air yang tenang itu hukumnya haram. Karena apa? Karena sandarannya kaidah yang beliau pakai, asal larangan itu berfaedah haram mutlakon, baik itu urusan ibadah atau urusan adab. Jumhur ahlul ilmi punya pendapat dirinci, asal larangan itu berfaedah haram kalau itu urusan ibadah. Urusan ibadah bainaka wa bainallah, atau ibadah antara engkau dengan makhluk. Urusan adab itu beda sendiri, beda babnya lain. Urusan adab, urusan akhlak itu adalah berfaedah makruh. Nah, jumhur membawa kasus ini nggak boleh kencing di tempat atau di air yang tenang, itu dibawa kaitannya dengan adab. Adabmu ku nek ndi, gitu kan? Wong air kencing, kamu apa? Kencingi lalu kamu mandi di situ. Ya kan? Ini adabmu nek ndi, ora ada adab bapakmu itu. Setelah Anda kotori lalu Anda bikin mandi. Itu mazhabnya jumhur. Dalam kasus ini Anda pribadi milih, wallahu taala alam, saya berpendapat atau saya condong pendapat Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, bahwasanya larangan ini tidak murni sekedar adab, tapi condongnya mengarah kepada ibadah. Karena apa? Karena nanti saya akan sebutkan, larangan kencing tidak diikat kalau dibikin mandi. Bahkan hanya sekedar kencing tok itu dilarang. Dan anak akan sebutkan di poin setelahnya. Kesimpulannya adalah bahwasanya larangan di sini la yabulanna ahadukum itu adalah berfaedah apa? Tahrim. Haram hukumnya. Seseorang laki-laki atau perempuan kencing di air yang tenang. Bisa dipahami? Jelas ge? Taib. Tsumma yahtasilu fihi. Kata-kata fil maidaim keterangannya seperti kemarin ya, sama. Tsumma yahtasilu fihi, kemudian dia mandi. Perhatikan, di situ lafadznya fihi. Di riwayat yang lain ada lafadznya minhu. Kemudian dia mandi darinya. Perbedaan antara fihi dengan minhu berbeda. Masing-masing punya konsekuensi. Kalau kata-kata fihi berarti yang dilarang adalah nyemplung. Maknanya in ghamasa yan ghamisu in ghimasan, nyemplung. Berarti kalau nyemplung itu dilarang. Tapi kalau nyiduk nggak dilarang. Paham ya? Taib. Kalau lafadznya itu yahtasilu minhu, kemudian dia mandi darinya, maka minhu itu memiliki arti adalah menciduk.
Kemudian dia mandi dari. Kata dari adalah menciduk. Kalau menciduk aja dilarang, logikanya apa? Nyemplung pasti dilarang. Maka dua bahasa ini, dua kata ini memiliki apa? Konsekuensi. Maka riwayat yang paling arjah, yang paling kuat, yang disebutkan oleh banyak para ulama, dan saya punya pembahasan dhaifnya riwayat minhu. Riwayat minhu adalah riwayat yang lemah. Syadza menyelisih kata-kata fihi. Jadi yang paling tepat riwayatnya adalah kata-kata tsumma yaghtasilu fihi. Kemudian dia mandi di dalamnya alias nyemplung. Berarti ketika kita kencing di air, ya, kemudian kita mandi darinya, boleh apa enggak? Darinya loh. Boleh kalau darinya. Berarti menciduk. Yang dilarang apa? Menyemplung itu dilarang.